Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya nggak sih? Perkenalkan nama saya Wari Prasetya Tias, bisa dipanggil Wari atau Tias. Nah, apa kesibukan saya? Kesibukanku, saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Dian Swantoro semester 5. Nah, saya di sini untuk ngasih kalian tutorial, ngasih kalian cara, ngasih kalian eh gambaran gimana cara buat face recognition di VS Code. Oke, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menginstal VS Code terlebih dahulu. Jika kalian belum ada ya, kalau sudah silahkan dibuka dulu VS Code-nya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, setelah VS Code sudah terinstal, nah kalian bisa mendownload atau menginstal Python. Setelah VS Code, langsung Python. Kalau kedua itu sudah terinstal, nah kalian pastikan sudah eh, mempunyai dataset terlebih dahulu. Nah, saya pribadi memakai dataset yang sudah saya persiapkan, dataset saya sendiri. Oke, kalau sudah ada VS Code, sudah ada dataset, sudah ada eh, Python juga sudah terinstall. Nah, kalian bisa menginstal environment yang kalian butuhkan dan juga menginstal library-library yang kalian butuhkan. Nah, untuk saya sendiri, saya punya dataset itu sekitar 250-an. Tetapi saya ingin mengubah dataset yang 250-an itu menjadi 1.000. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa mengaugmentasi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk augmentasi, saya menggunakan library Albumentation dengan Pipelin seperti menghorizontal flip, brightness contrast, rotasi, Gaussian blur, modifikasi hue, saturation, value, scaling, padding, setiap gambar bisa diaugmentasi sebanyak 5 kali. Nah, dari dataset yang hanya 250-an itu bisa setelah diaugmentasi itu bisa mendapatkan 1.155 dataset. Nah, oke. Untuk metode dataset, untuk metode face recognition sendiri atau deteksi wajah, saya menggunakan OpenCV. Nah, kalian kalau VS Code-nya baru, itu kan pasti belum ada library-library-nya. Silahkan di-download terlebih dahulu. Untuk downloadnya, pertama-tama itu kalau aku, itu ada PIP install media, media people, PIP, media, media PP, ada PIP install OpenCV Python, ada PIP install NumPy, PIP install Matplotlib. Oke, selanjutnya setelah semua itu sudah terinstall, semuanya sudah terinstall. Nah, aku juga menginstal Python MPIP install upgrade PIP. Karena PIP-nya kayaknya belum ke upgrade, jadi aku menginstal itu. Tapi kalau kalian sudah bisa ya, berarti sudah bisa dijalankan. Kalau aku belum, jadi aku menginstal PI Python underscore M PIP install
underscore underscore upgrade PIP. Lalu setelah itu aku sudah mempersiapkan juga untuk codingannya. Lalu tinggal dijalankan karena codingan ini membutuhkan beberapa library yang sudah saya sebutkan itu. Jadi kalau belum silakan diinstal terlebih dahulu. Setelah itu bisa dimasukkan juga untuk datasetnya. Lalu lalu setelah dimasukkan diaugmentasi menggunakan lib dari albumen albumen albumentation dengan pipeline yang sudah saya sebutkan yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu setelah gambar sudah diaugmentasi sebanyak 5 kali itu dan jumlah datasetnya sudah 1155, lalu eh, langkah selanjutnya adalah mendeteksi wajah. Nah, saya sendiri menggunakan metode deteksinya menggunakan OpenCV. Kalau kalian belum punya library-nya, silahkan di-download terlebih dahulu, yaitu PIP install OpenCV Python. Setelah sudah, codingannya sudah dijalankan, lalu outputnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah diaugmentasi dan sudah dideteksi wajahnya. Setelah ini, eh, jadi hasilnya akan masuk ke folder yang sudah dibuat. Nah, sebelumnya itu memang harus mempersiapkan folder terlebih dahulu, yaitu folder untuk kaitannya ini, untuk codingannya, lalu untuk datasetnya, dan untuk eh, folder untuk meletakkan hasil augmentasinya. Nah, kalau sudah teragmentasi dan sudah dideteksi wajahnya, nah outputnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, outputnya akan seperti ini. Oke, ini yang sudah terdeteksi wajah-wajahnya. Untuk kesulitan-kesulitan saya sendiri, saya ada menemukan beberapa kendala dari eh, membuat codingan atau membuat project ini. Pertama, awalnya tuh saya agak bingung karena ada beberapa library yang belum saya install gitu. Jadi harus mencari tahu apa aja library yang perlu diinstal. Setelah diinstal itu baru bisa dijalankan. Tapi ada beberapa library juga yang agak susah terinstall, teman-teman. Kayak Python itu aku menemukan beberapa kendala, mungkin karena ada beberapa library yang tidak support Python-nya, jadi harus dihapus dan di eh, download ulang, mencari Python yang versi yang ada library itu. Terus waktu diaugmentasi ada beberapa foto yang tidak bisa terdeteksi. Awalnya tuh cuman yang apa ya, yang hasil deteksinya tuh cuma sedikit. Karena aku masukin angkanya tuh terlalu gede, angka untuk kontrasnya. Nah, jadi otomatis banyak wajah yang tidak bisa terdeteksi. Setelah itu aku turunkan kontrasnya, baru bisa lumayan banyak
gambar yang terdeteksi. Ada, ini dia. Eh, lalu, kira-kira itu sih kendala-kendala yang saya dapatkan waktu ngerjain project ini. Selebihnya, sepertinya nggak ada kendala. Oh, satu, ada lagi. Waktu mau masukin datasetnya, itu aku salah salah penempatan. Jadi, dataset itu nggak bisa ditaruh di satu folder aja. Jadi harus ada trennya juga, harus ada train, terus ada kelas satu sama kelas 2 gitu. Jadi dataset, terus jangan langsung foto semua foto itu ditaruh di situ tuh bukan. Jadi di folder dataset itu ada satu folder juga namanya train. Nah, di situ kalian bisa masukin foto-fotonya. eh Kurang lebih itu sih kesulitan-kesulitan yang saya temukan saat membuat project ini. Oke, kira-kira cukup sekian untuk presentasi saya. Karena ini juga project ini cuman untuk fokusnya tuh untuk mendeteksi wajah dan mendapatkan eh, dataset yang kalian inginkan. Nah, kenapa kok diaugmentasi 5 kali? Nah, itu bisa disesuaikan teman-teman. Kalau kalian butuh jumlah yang lebih banyak lagi, itu bisa dikali 6, dikali 7. Nah, sesuai yang kalian mau aja. Nah, kalau aku pribadi, memang hanya membutuhkan 1.000, jadi dikali 5. Begitu. Nah, untuk kontrasnya juga tolong diperhatikan ya teman-teman. Takutnya nanti kontrasnya terlalu terang dan banyak dataset yang tidak bisa terdeteksi. Begitu. Oke. Sekiranya segitu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga masalah-masalah yang kalian yang kalian temukan saat mengerjakan proyek ini sama dan video saya dapat membantu kalian mengerjakannya. Saya Wari Prasetya Tias. Maaf jika ada kata-kata salah atau ngomongannya tuh masih belibet, saya minta maaf. Jadi, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.